Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Welcome back, Lilis Azahra. Jangan lupa subscribe ya guys. Jangan lupa juga like, share, and comment. Tata. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis, NIM 2020-020-015, mata kuliah Manajemen Perkreditan, kelas Keuangan dan Perbankan 4.1. Dosen pengasuh Ibu Evi Dian Kartika Sari, SEMM. Apa yang Lilis akan berikan dan kasih tahu hari ini bisa bermanfaat dan bisa berikan pengetahuan lebih untuk kita semua. Baiklah, di sini Lilis akan menjelaskan dua materi. Yang pertama adalah macam dan jenis kredit, dan yang kedua adalah penyusunan rencana kredit. Macam dan jenis kredit. Unsur-unsur kredit yaitu antara lain kredit, debitur, kepercayaan, perjanjian, resiko, jangka waktu, balas jasa. Berikut penjelasan yang di atas. Kreditur adalah pihak yang memberikan kredit atau pinjaman, sedangkan debitur adalah pihak yang membutuhkan dana atau yang mendapatkan pinjaman. Kepercayaan adalah debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman sesuai jangka waktu yang diperjanjikan. Bank memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan meyakini dan mempercayai bahwa pihak peminjam akan membayar angsuran tepat waktu. Perjanjian adalah bentuk kesepakatan yang dilakukan antara bank, yaitu kreditur, dengan pihak peminjam, yaitu debitur, yang disahkan oleh notaris atau kedua pihak yang berkooperasi. Resiko kredit adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul karena penyaluran kredit kepada pihak lain, sedangkan jangka waktu adalah periode waktu yang diberikan kepada debitur untuk membayar angsuran pinjamannya. Balas jasa adalah imbalan berupa bunga yang dibayar oleh debitur kepada kreditur atas fasilitas kredit yang dinikmatinya. Jenis kredit. Yang pertama adalah kredit dilihat dari tujuan penggunaannya. Yang kedua adalah kredit dilihat dari jangka waktunya. Yang ketiga, kredit dilihat dari cara penarikannya. Yang keempat adalah kredit dilihat dari sektor usaha. Yang kelima, kredit dilihat dari segi jaminan. Dan 6, kredit dilihat dari jumlahnya. Berikut penjelasannya. Kredit dilihat dari tujuannya. Penggunaan: kredit investasi, kredit pengadaan, barang-barang, modal, aktivitas tetap, jangka waktu kurang lebih dari 1 tahun. Kredit modal kerja, kebutuhan modal kerja dengan jangka pendek. Kredit konsumtif, kredit untuk keperluan pribadi bukan untuk usaha. Yang kedua adalah kredit dilihat dari jangka waktunya. Kredit jangka pendek, maksimal 1 tahun. Kredit jangka menengah 1 sampai dengan 3 tahun. Kredit jangka panjang kurang lebih dari 3 tahun. Yang ketiga adalah kredit dilihat dari cara penarikannya. Yang pertama adalah kredit sekaligus, yaitu dengan envelope kredit, yaitu dicairkan sekaligus sesuai plafon kredit. Yang kedua adalah kredit bertahap, pencairan disesuaikan dengan dana yang dibutuhkan oleh debitur. Yang ketiga adalah kredit rekening koran, yaitu penyediaan dana melalui pemindah bukuan ke dalam rekening giro nasabah dengan penarikan melalui cek, biliet giro, atau surat pemindah bukuan lainnya. Yang keempat adalah kredit dilihat dari sektor usahanya, yaitu A. sektor industri, B. sektor perdagangan, C. sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan, D. sektor jasa, E. sektor perumahan. Yang kelima adalah kredit dilihat dari segi jaminan, A. kredit dengan jaminan, B. kredit tanpa jaminan. Yang keenam, kredit dilihat dari jumlahnya. Yang pertama adalah kredit UMKM, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu kredit yang diberikan pada pengusaha dengan skala usaha yang sangat kecil. Yang B, kredit UKM, batasan kredit yang diberikan sampai dengan 50 juta sampai dengan 350 juta. Misalnya kredit untuk koperasi, perdagangan kecil, toko kecil, grosir, dan lain-lain. C, kredit korporasi, debitur besar, korporasi dengan data keuangan yang lebih lengkap, administrasi yang lebih, dan struktur modal yang kuat. Jenis kredit berdasarkan jaminan dan kualitas. Yang pertama adalah jenis kredit berdasarkan jaminan. A. Kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang kepemilikan dananya dari bank dan debitur menjamin resiko akan timbul nantinya. Kredit ini terdiri atas yang pertama adalah jaminan kebendaan yang bersifat tangible, yaitu benda-benda bergerak seperti mesin, kendaraan bermotor, maupun benda yang tidak bergerak seperti tanah,
bangunan, dan lain-lain. Yang kedua adalah jaminan perseorangan, yaitu kredit yang jaminannya berasal dari seseorang atau badan yang bertanggung jawab atas pelunasan kredit jika macet. Yang ketiga, jaminan untuk bentuk commercial paper, yaitu surat berharga seperti saham, obligasi yang diperdagangkan di bursa efek. B. Kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan dan atas dasar kepercayaan saja karena debitur dinilai mampu mengembalikan pinjaman. Yang kedua adalah jenis kredit berdasarkan kualitas. Yang pertama adalah kredit performing, yaitu adalah kredit kualitas lancar dan kredit kualitas perhatian khusus. Yang kedua adalah kredit non-performing, yaitu adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet, penyusunan dan kebijakan rencana. Oke, materi yang pertama sudah selesai. Lilis akan melanjutkan materi yang kedua, tapi sebelum itu Lilis akan buat sulap. Lilis akan menghilang. Walaupun Lilis menghilang, tapi perasaan Lilis untuk dia tidak akan pernah menghilang. Lanjut ke materi yang kedua. Jangan sampai bosan ya guys. Oke. Di sini Lilis akan melanjutkan materi yang kedua. Dan kebijakan rencana kredit. Yang pertama adalah faktor-faktor yang menjadikan kebijakan kredit menjadi penting adalah 1. Kredit diberikan bank mengandung resiko. Yang kedua, kredit yang disalurkan bank harus sehat dan lancar. 3. Memberikan panduan dalam pelaksanaan semua kegiatan perkreditan bank. 4. Bank mampu mengawasi portofolio kredit secara keseluruhan dan mendapatkan standar dalam proses pemberian kredit. 5. Memiliki standar atau ukuran pengawasan internal pada semua tahapan proses perkreditan. Yang kedua, ruang lingkup kebijakan perkreditan perbankan yang baik adalah A. Prinsip kehati-hatian perbankan dalam menyusun kebijakan prosedur kredit, yaitu 1. Kredit yang sehat. 2. Kredit yang mendapat perhatian khusus. 3. Kredit yang diplafondering. 4. Penyelesaian kredit bermasalah. 5. Tata cara penyelesaian barang jaminan. Yang kedua, organisasi dan manajemen perkreditan meliputi A. Komite kebijakan kredit. B. Komite kredit. C. Dewan Komisaris Direksi Pejabat Bank. 3. Kebijakan persetujuan kredit meliputi A. Penetapan batas wewenang kredit. B. Tanggung jawab memutus kredit. C. Proses persetujuan kredit. D. Perjanjian kredit. E. Persetujuan pencairan kredit. 4. Dokumentasi dan administrasi, yaitu tata cara pengadministrasian dokumen kredit, pengecekan keabsahan dokumen kredit. 5. Pengawasan kredit atau adalah objek pengawasan pejabat jenis pencegahan dini atau kerugian. 6. Penyelesaian kredit bermasalah terhadap kredit yang tidak dapat ditagih. 3. Perencanaan perkreditan. Tugas pokok bank adalah sesuai Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Tujuan perencanaan perkreditan yaitu adalah penjabaran tugas pokok bank yang lebih nyata dan terperinci dengan memenuhi kriteria 1. Layak dapat dilaksanakan. 2. Cocok dapat memberikan arah yang dikehendaki. 3. Dapat diterima. Atau 4. Dapat dicapai mudah dicapai. 5. Dapat diukur atau dapat segera dievaluasi. Yang keempat adalah proses penyusunan perencanaan kredit setelah tujuan bank ditetapkan. Maka disusun perencanaan kredit melalui perumusan strategi dan program. Tahapan perumusan strategi bank sebagai berikut. 1. Menyusun tugas pokok bank. Yang kedua, menyusun premises, yaitu adalah keinginan-keinginan para pemimpin dan pemegang saham. B. Analisis keadaan, kekuatan intern, kelemahan intern, keadaan dan kebijakan ekonomi, kesempatan, menyusun asumsi-asumsi, menyusun tujuan-tujuan, objektif, menyusun strategi, menyusun program atau target pelaksanaan dan pengawasan. Yang kelima, pelaksanaan perkreditan adalah pelaksanaan perkreditan dilakukan oleh unit pemberian kredit, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, seluruh strategi perencanaan menjadi dasar ketentuan kebijakan perkreditan. Yang kedua, melakukan persiapan pelaksanaan lainnya, yaitu A.
penyusunan kembali organisasi perkreditan. B. Penyusunan prosedur. C. Penyusunan formulir permohonan kredit. D. Penentuan kewenangan memutus persetujuan pemberian kredit. E. Ketentuan penagihan. F. Ketentuan penarikan dan pelunasan. G. Ketentuan jaminan. H. Ketentuan penyelesaian kredit macet. 6. Pengawasan perkreditan. Tujuan pengawasan perkreditan yaitu adalah A. Meneliti apakah pemberian kredit sesuai dengan program dan strategi. B. Dilakukan koreksi apabila terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit. C. Mengubah tujuan dan strategi apabila dinilai terjadinya penyimpangan karena keadaan. D. Melakukan penyeimbangan atau pemerataan alokasi kredit pada sektor-sektor yang dinilai menguntungkan. 7. Lingkup pengawasan kredit. Yang pertama adalah pengawasan dalam arti sempit, yaitu pengawasan administratif untuk mengetahui kebenaran data-data administratif. Yang kedua adalah pengawasan dalam arti luas, yaitu pengendalian di bidang manajemen, yaitu finansial atau disebut financial audit, operasional atau operational audit, manajemen atau polisi disebut manajemen audit. Terima kasih. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa Lili sampaikan. Semoga apa yang Lili jelasin tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua, terutama untuk Lili sendiri. Lili mohon maaf kalau ada salah kata dalam pengucapan atau apapun. Lili minta maaf. Terima kasih karena sudah melihat video ini. Terima kasih juga untuk dosen Lilis yang selalu sabar, yang selalu ngasih arahan sama Lilis. Terima kasih banyak. Untuk teman-teman, semangat terus kuliahnya sampai kita wisuda. Jangan lupa tungguin video Lilis selanjutnya. Jangan bosan ya. Tata.